Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah orang ditemukan tergeletak tidak bernyawa di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini terjadi bersamaan dengan melonjaknya kasus COVID-19 yang telah menjadikan Balikpapan sebagai zona merah. Hari Jumat jam 10. Ini tiba-tiba beliau mau nyebrang, tiba-tiba jatuh. Seorang pria tergeletak tidak bernyawa di pinggir jalan di Balikpapan Timur. Petugas dengan APD lengkap mengevakuasi jenazah. Di hari yang sama, seorang perempuan juga meninggal di depan pintu masuk rumahnya di Balikpapan Utara. Depan pintu. Di lokasi lain, petugas gugus tugas COVID-19 juga mengevakuasi seorang warga yang meninggal di luar rumahnya di Karangjoang, Balikpapan Utara. Tidak hanya di permukiman, kasus serupa juga terjadi di kawasan pelabuhan. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Balikpapan mengevakuasi seorang nahkoda yang meninggal di dalam kapal di perairan Teluk Balikpapan. Banyaknya kasus penemuan jenazah ini terjadi dalam beberapa hari terakhir sejalan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Balikpapan. Balikpapan saat ini merupakan zona merah COVID-19. Petugas mengkonfirmasi banyak pasien COVID-19 yang tengah isolasi mandiri meninggal di rumah. Jadi yang isoman itu juga akan didukung Pak obat-obatan dari Puskesmas. Didata kita dukung obat-obatannya, kemudian logistiknya juga dibantu oleh pemerintah daerah. Dari data gugus tugas Balikpapan, dalam sepekan terakhir 1.000 lebih warga Balikpapan positif COVID-19. Data per hari Minggu 11 Juli 2021, terdapat sebanyak 291 kasus positif baru dengan 15 pasien COVID-19 meninggal dunia. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Agus Sabara, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah pasien COVID-19 yang isolasi mandiri ditemukan meninggal di rumah. Ini diantara lain terjadi di Lumajang, Tasikmalaya, dan juga Banjar. Salah satunya bahkan tidak memberitahu tetangga karena tengah menjalankan isoman dan masih kerap keluar rumah untuk bertemu dengan tetangga. Seorang pasien COVID-19 meninggal di kamar kosnya di Paledang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tetangga baru mengetahui hal ini Minggu pagi. Korban meninggal memang tengah melakukan isolasi mandiri dan dalam pantauan warga sekitar yang rutin mengirim makanan dan keperluan lain kepada pasien isoman. Kecurigaan tetangga muncul saat mengirim makanan, namun makanan yang dikirim sebelumnya sama sekali belum disentuh. Saya panggil-panggil kan, Palek. Si ibu nyaut dari belakang, pas di belakang itu. Pak, nggak ada gerakan dari tadi katanya. Coba dilihat aja, kosnya yang mana Bu? Yang itu dikunci nggak? Enggak. Kami kunci motor, saya lihat udah tergelentang ya? Udah tergelentang. Di hari yang sama, Minggu 11 Juli, 2 pasien COVID-19 yang tengah isolasi mandiri juga meninggal dunia di Banjar, Jawa Barat. Dinas Kesehatan setempat mengaku 2 rumah sakit rujukan di Banjar saat ini penuh, sehingga banyak pasien COVID-19 dengan gejala berat pun yang terpaksa tetap isoman di rumah. Betul, pagi ini kembali ada 2 pasien isoman meninggal yang sudah kami evakuasi ke ruang jenazah. Ruang jenazah. Bu, itu kabarnya akibat kekurangan oksigen atau gimana? Yang pertama memang karena rumah sakit full ya, full atau otomatis pasien COVID yang ada di rumah menunggu antrian untuk bisa masuk ke rumah sakit. Akhirnya kan keluarga mencari oksigen dan semakin banyak yang mencari oksigen mungkin semakin terbatas. Kondisi 2 rumah sakit memang saat ini sangat penuh Bu ya? Sangat penuh. Kasus pasien COVID-19 meninggal saat isoman di rumah juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Yaitu terjadi pada seorang pria yang sehari-hari tinggal seorang diri. Hanya saja tetangga sekitar tidak mengetahui kalau pria tersebut tengah isolasi mandiri. Padahal sebelum meninggal, ia masih beraktivitas di luar rumah. Sehingga dari desa sendiri itu tidak tahu kalau beliaunya ini sudah melakukan isoman mandiri, kita tidak tahu karena tidak ada laporan ya, karena beliaunya juga mandiri. Nah ini yang harus kita benahi bersama. Sehingga kita merasa jujur, kita merasa kecolongan. Selama 29 Juni sampai 10 Juli ini dia isoman. Nah, kita juga pergerakannya dia, karena dia hidupnya sendiri dengan satu kamar karena dianggap
tidak dengan keluarga, jadi dia masih berkegiatan kemana-mana. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Menyusul kasus ini, Puskesmas setempat langsung melakukan tracing ke semua warga yang pernah kontak erat dengan pasien COVID-19 yang meninggal. Tim TV One mengabarkan. Lalu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya cara isolasi mandiri yang benar, kita sudah bersama dengan Dr. Tirta Hudi selaku aktivis kesehatan dan ada juga Dr. Vito Damai sebagai dokter spesialis jantung. Kita ke Dr. Vito dulu, selamat siang Dr. Vito. Selamat siang. Iya, Dr. Vito, tadi kan informasi dari berita-berita sebelumnya ini banyak pasien yang meninggal dunia ketika isolasi mandiri, bahkan angkanya sudah di atas 250 pasien dari skala nasional. Nah, ini sebetulnya apa saja yang bisa terjadi ketika pasien positif ini isolasi mandiri sampai akhirnya bisa meninggal dunia sih, Dok? Baik, memang yang ditakutkan adalah ketika pasien tersebut isolasi mandiri, kadang pasien nggak bisa menentukan atau dia kurang bisa menentukan derajat penyakitnya dia sendiri. Jadi apakah ini gejala atau bukan, kadang-kadang dia bilang pasien ini OTG. Dia sendiri yang bilang bahwa ketika telemedicine, dok saya sih sebenarnya udah positif, tapi nggak ada gejala apa-apa. Kalau saya tanya lagi, misalkan ada gejala apa yang dirasa keluhannya apa? Ya saya sih paling cuma panas aja, sama paling pegel-pegel. Itu udah gejala sebenarnya, tapi beliaunya sendiri nggak tahu kalau itu adalah gejala. Kadang-kadang ketika hal tersebut terjadi, saturasi sudah turun sekalipun, pasien pun nggak tahu. Sehingga kurangnya pengawasan itu yang mengakibatkan pasien juga mungkin dalam keadaan berat, nggak tahu ketika dia di rumah. Dan sekarang memang kondisinya di rumah sakit memang full sekali, sehingga kalau ke rumah sakit pun mereka kadang-kadang harus pulang lagi. Nggak jarang saya dengar pasien-pasien yang sudah berkeliling mungkin 5 atau 7 rumah sakit dalam semalam, dan mereka pun tidak bisa mendapatkan perawatan. Jadi kalau saya bilang bahwa ini memang kita sudah dalam keadaan darurat, dan yang mungkin bisa menjadi usulan atau opsi, satu, selain menambah rumah sakit darurat untuk merawat COVID, yang kedua, mungkin kita memang bisa memberdayakan lagi, lebih lagi, optimalkan lagi semua lini pertama kesehatan, contoh yang ada di puskesmas, dokter-dokter umum, ataupun kita bisa adakan namanya mobile. Kita bisa bikin mobile puskesmas itu bisa lebih maksimal lagi. Kita bisa adakan home care untuk di rumah, karena kadang-kadang telemedicine pun nggak cukup. Ketika sudah berkonsultasi misalnya, daripada pasien ini udah mendapatkan apa yang harus dilakukan, obatnya nggak ada, oksigennya nggak ada, perlu pasang infus juga nggak bisa, dan mungkin yang lansia, ada pasien-pasienku di rumah akhirnya dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, walaupun tahu misalnya, oh saya harus makan protein, harus makan vitamin, misalnya demikian, tapi kan barangnya nggak ada, siapa yang ngasih makan dia? Jadi karena itu mungkin selain opsi bikin rumah sakit darurat COVID-19 untuk bisa menampung pasien-pasien ini, yang kedua adalah layanan home care yang perlu kita berdayakan dari lini-lini pertama kesehatan. Primary healthcare maksudnya. Ya mungkin salah satu solusinya demikian. Itu kalau mungkin untuk solusi-solusi di luar dari pribadi kita sendiri begitu ya. Tapi kalau dari pribadi kita sendiri, Dok, sebetulnya apa sih yang harus disiapkan ketika seumpama ini kita positif tapi misalnya tanpa gejala lalu isolasi mandiri di rumah? Apakah kemudian alat-alat seperti oximeter dan lain-lain itu sudah harus kita siapkan standby begitu di rumah ataupun di tempat isolasi kita, Dok? Ya, setidaknya ada alat yang harus digunakan, itu satu, pertama, memang tadi saturasi oksigen, oximeter namanya. Yang kedua, alat tensi ya. Alat tensi ini juga sekalian bisa mengukur detak jantung juga ya, sekalian mengkonfirmasi juga hasil pengukuran detak jantung dari oximeter tadi. Yang ketiga, temperatur. Nah, ini adalah 3 alat yang wajib sekali diperlukan ketika seorang menjalani isoman. Karena dokter ketika melakukan telemedicine, seperti saya sama pasien saya harus tanya tanda-tanda vitalnya apa aja. Dan itu ditentukan dari hal seperti itu. Dari tadi apa yang kita tentukan dari oximeter. Kalau saturasi udah 95 ke bawah, misalnya kita udah tahu bahwa oh ini derajatnya udah sangat berat, sebenarnya harusnya sebaiknya ke rumah sakit. Walaupun sekarang idealnya harus ke rumah sakit, tapi kenyataannya tidak bisa orang dengan sesuka hati ke rumah sakit karena keadaan yang penuh sekali. Tapi ketika kita memberikan obat-obatan, itu sangat penting untuk mengetahui tanda-tanda vital tersebut, dan itu yang menentukan derajat keparahannya. Baik, ini kan juga sebetulnya kondisinya agak serba salah ya maksudnya, Dok. Karena ketika kita mau ke rumah sakit kondisinya penuh, tapi kalau misalnya kita mau suplai obat sendiri juga ini masih harus dikonfirmasi lagi kepada dokternya. Nanti saya akan coba tanyakan ke Dr. Vito karena ini sudah bergabung juga ada Dr. Tirta. Selamat siang, Dr. Tirta. Ya, selamat siang. Ya, Dr. Tirta, tadi saya sudah sempat menanyakan sebetulnya bagaimana langkah-langkah yang kemudian harus diambil dalam mengantisipasi banyaknya pasien isoman yang meninggal dunia. Kalau menurut Dr. Tirta sendiri, ini sebetulnya loophole-nya di mana, Dok, dari evaluasi yang mungkin telah dilakukan dari lapangan, dari masyarakat? Dari seperti ini sih sebenarnya bottleneck ya, saya bilangnya bottleneck-nya itu dikarenakan memang antrian pasiennya sangat tinggi ya di bagian IGD.
Jadi kan isoman itu harusnya untuk pasien gejala tidak bergejala dan gejala ringan. Tetapi kan karena penuhnya ruangan-ruangan yang ditujukan untuk perawatan COVID di rumah sakit dan terjadi penumpukan di IGD kan berbahaya, maka banyak pasien dengan gejala sedang atau triase kuning itu diisoman di rumah dengan pengontrolan khusus dari tim fasilitas kesehatan tempat mereka berobat. Nah, seperti itu. Nah, karena penumpukan pasien inilah yang menyebabkan banyak pasien isoman sedang itu tiba-tiba saturasinya banyak yang menurun atau bisa disebut hipoksia, dan ini mengakibatkan banyaknya orang meninggal di isoman-isoman, termasuk pasien saya sendiri udah meninggal 5 saat isoman, satu di Jakarta, 1 Depok, 1 Surabaya, 2 Bandung. Iya, tadi juga sebetulnya sempat diutarakan oleh Dr. Vito bahwa memang salah satu kendalanya adalah masih kurangnya home care dan juga mungkin tidak adanya pemantauan yang intensif begitu dari tenaga kesehatan pada pasien-pasien yang isoman ini. Nah, ini kondisi lapangannya memang artinya masih banyak pasien isoman yang dalam tanda petik diabaikan begitu ya. Jadi mereka sendiri saja atau bagaimana? Bukan diabaikan. Maksudnya Dr. Vito itu bukan diabaikan. Jadi gini loh, tenaga kesehatan kan tahun lalu banyak yang meninggal ya Mbak ya. Betul. Jadi kan kita tahu tahun lalu kan banyak yang meninggal dan kayak banyak warga nganggap biasa aja. Tiap hari juga banyak orang meninggal. Nah, makanya oleh karena itu, maka yang kita garis bawahi di sini adalah home care itu karena kita kekurangan tenaga, Mbak. Oke. Jangankan home care, ya kan vaksinator itu juga kekurangan tenaga banget. Jadi hal ini yang menjadi masukan buat pemerintah. Ketika pandemi telah usai, maka kita harus mengedepankan juga sistem home care ini karena banyak banget pasien home care yang ada di rumah selain COVID juga seperti ini gitu. Kita lihat contoh kasus teman saya di Bandung. Dia ada seorang bapak-bapak, orang tuanya tidak pernah keluar rumah, kena stroke, dan akhirnya karena banyak lalu lalang di keluarga dia terkena COVID, nggak bisa dapat rumah sakit, akhirnya home care di rumah. Nah, orang yang home care ini nggak ada Mbak, karena dokter tuh tersita banget di bagian IGD. Nah, jadi kalau kita bisa bilang bottleneck-nya itu antrean pasien, kedua memang kita akui bahwa tenaga kesehatan itu kekurangan tenaga untuk yang di bagian home care. Sehingga banyak pasien yang akhirnya tidak terhandle, bukan terabaikan, tapi tidak terhandle. Baik. Artinya karena memang kurangnya tenaga kesehatan begitu ya, sampai dengan betul, saat ini. Kurang banget. Betul. Memang kurang banget, karena memang kita tuh sekarang kondisinya seperti ini ya. Jadi karena IGD itu banyak banget yang antri, yang meninggal kan lumayan banyak nih, dokter. Terus habis itu sama nakes. Terus kedua, kita jaganya tuh kurang terus, pasti ada yang sakit dong Mbak. Nah, yang sakit ini kan tentu nggak bisa dipaksa kerja dong, otomatis kita kekurangan tenaga di situ. Nah, jadi memang alangkah baiknya kalau nambah tenaga kesehatan gimana? Nggak bisa seperti itu. Nambah ke tenaga kesehatan yang kompeten itu perlu waktu bertahun-tahun. Nah, itulah makanya kita bilang menambah opsi SDM itu udah nggak mungkin karena susah. Makanya kita bisa lakukan hanya ke prevensi. Kalau bisa mencetak 1 dokter dalam waktu 1 bulan, mah enak banget, Mbak. Masalahnya mencetak 1 dokter handal itu bisa butuh waktu 6-10 tahun. Berarti ya mungkin 10 tahun lagi bisa nambah 1 lagi, gitu loh. Jadi makanya kalau kita bilang, satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah memaksimalkan telemedicine. Walaupun itu udah ya terbaik lah, di antara yang terburuk tuh itu. Terus kedua ya, kita mencegah penularan supaya tidak terjadi tambah penumpukan dan banyak orang yang meninggal saat isoman. Dan masalahnya meninggal isoman ini jarang banget diangkat, gitu loh. Karena media kan sekarang nge-push-nya yang penyembuhan. Padahal di luar sana tuh ketika ada kesembuhan tinggi juga ada yang meninggal saat isoman, gitu loh. Jadi akhirnya kita sekarang dejavu mengalami apa yang dialami tragedi di Wuhan 1 tahun lalu. Dulu kan warga kita bilang mana yang meninggal di jalan, akhirnya kita mengalami, jangankan di jalan, meninggalnya di rumah. Iya. Gitu. Oke. Tadi juga sudah disampaikan sedikit artinya ya dari Dr. Tirta kalau untuk optimalisasi telemedicine ini perlu dan juga penting dilakukan. Dr. Vito, tapi tadi Dr. Vito sempat sebut juga kalau telemedicine sekarang ini masih kurang mencangkup untuk kemudian kapasitas dan juga kebutuhan dari pasien isoman ini. Mungkin dari diri dan juga dari pasien-pasiennya sendiri, selain tadi alat-alat yang harus disiapkan, apalagi dok? Mungkin kepada Dr. Vito dulu, tips and triknya sebetulnya untuk pasien isoman supaya mereka bisa mengetahui kondisi diri sendiri dulu deh. Ya, yang pertama tadi kita menentukan orang sembuh atau enggak. Tadi kan mengenai klinis juga. Jadi maksudnya memang tadi benar bahwa apa yang kita tahu itu kadang-kadang pasien ini nggak sadar bahwa dirinya sudah perlu rumah sakit. Contoh tadi yang misalkan saturasi turun tapi dia happy aja, makanya happy hipoksia. Dia nggak ada masalah, dia bilang saya nggak ada keluhan, padahal saturasi oksigen turun sekali. Nah ketika dia tahu bahwa kondisi ini demikian, maka dia harus aware segera.
Jadi memang edukasi yang tiada henti dari teman-teman dokter yang kita sudah banyak lihat lah, mereka dokter-dokter ini sudah banyak turun langsung memberikan edukasi bagaimana cara kita mengenali COVID dari gejala-gejalanya. Maka ini memang sangat penting. Yang pertama, yang kedua itu harus diperhatikan. Yang ketiga adalah bagaimana kalau orang-orang yang tadi harus menjalani isolasi mandiri ini juga tentunya perlu supply juga kan, perlu oksigen. Sekarang aja di mana-mana susah. Jangankan di orang-orang di rumah sakit pun masih suka kesulitan. Jadi karena itu memang kita harus perlu untuk bisa menyediakan oksigen juga. Nah, yang berikutnya adalah bahwa memang benar bahwa sekarang ini tadi Dr. Tirta udah sebut dengan bagus sekali ya, bahwa kita memang kekurangan banget orang-orang. Jadi bayangkan saja kalau memang nakes juga sakit gitu, di rumah sakit aja kelimpungan, gimana caranya kita mau home care? Padahal home care ini menurut saya adalah mungkin bisa menyelamatkan orang-orang yang harusnya dirawat di rumah, bisa bantu pantau. Karena kalau sebenarnya kita keterbatasan juga, kalau cuma dari telemedicine saja, kita nggak bisa menolong orang itu secara langsung. Tapi memang kondisinya adalah tidak ideal sekarang, di mana ketika kita mau melakukan home care sekalipun, tenaga kesehatannya udah capek di rumah sakit, dan udah kesedot, rumah sakit pun kadang-kadang kurang tenaga, jadi itu juga sulit. Yang berikutnya adalah tadi, mengenai kita bisa harusnya memisahkan ini ada rumah sakit yang khusus merawat COVID, ada yang enggak. Tapi sekarang ini memang sangat sulit, karena apa? Karena rumah sakit yang khusus merawat COVID aja udah kurang, jadi bagaimana lagi kita mau pisahkan? Yang terjadi adalah, ini ada semacam collateral damage, di mana pasien-pasien, contoh misalnya pasien-pasien serangan jantung aja kemarin nggak bisa dapat tempat juga karena UGD-nya full. Jadi ini cuma bukan berdampak pada orang-orang yang COVID-19, tapi orang-orang yang tidak COVID-19 pun juga terdampak. Orang-orang yang mau cuci darah, orang-orang yang stroke, orang-orang yang serangan jantung, itu juga sulit mendapatkan tempat di UGD, padahal mereka bukan sakit COVID-19. Baik. Terima kasih Dokter Vito. Saya mau ke Dokter Tirta. Terakhir Dok, tadi kalau dari Dokter Vito artinya kondisinya seperti ini, jadi saat ini mau tidak mau ya masyarakat harus bisa tahu dulu mengedukasi diri mereka sendiri. Kalau dari Dokter Tirta bagaimana Dok? Kalau dari saya sendiri sih, poin pentingnya dari isoman itu adalah kita kan sudah ada fasilitas dari Kemenkes. Kemenkes sekarang kan memfasilitasi obat-obat isoman gratis asalkan, tapi untuk DKI dulu, Jawa Barat juga ada. Kedua ya, karena tenaga kesehatan terbatas, terus rumah sakit juga terbatas, terus pasien juga membludak. Jadi menurut saya satu-satunya cara cuma batasi penularan aja. Jangan sampai hanya karena ada orang yang meninggal terus kita harus tidak percaya gitu loh. Masa harus tetangga kita yang meninggal baru kita percaya? Jadi menurut saya sih satu-satunya bisa kita lakukan adalah membatasi dan mencegah penularan ini lebih jauh. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Tirta dan juga tadi Dokter Vito sudah memberikan banyak sekali informasi supaya ini nantinya bisa direspon dengan baik itu dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Terima kasih banyak Dokter Vito dan juga Dokter Tirta bergabung bersama kami di TV One.